Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif yang bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulung Purbararang merasa iri dengki terhadap Purbasari. Sejatinya tahta diberikan kepada putri sulung, namun raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Purbararang bersama tunangannya yang bernama Raden Indrajaya, mereka ingin merencanakan sesuatu yang jahat. Untuk merebut tahtanya mereka mendatangi seorang dukun sakti yang bernama Nek Ronde. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terima kasih, Nek. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Hai Dik, ini kubawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Kakak bisa saja, terima kasih kak. Segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Lihatlah Ayahanda, inilah akibat melanggar aturan yang sudah ada. Tahta itu seharusnya milikku. Leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi istana ini akan hancur. Terhasut dengan perkataan Purbararang, raja pun menyerahkan tahtanya kepada Purbararang. Sementara itu, Sang Pati Uwaktara menghantar Purbasari ke dalam hutan untuk diasingkan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, Sang Pati membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir Putri Purbasari, tabahkan hatimu, cobaan ini pasti akan segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih Paman, aku jadi lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan yang ada di sekitar pondok. Hingga suatu saat, Purbasari yang nampak matanya saja yang sedang mengawasi Purbasari. Sang mata itu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia adalah seekor kera hitam yang berekor panjang, yaitu lutung kasarung. Monyet, monyet, jangan serang aku. Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan mengganggumu. Aku sebenarnya Guru Minda Putra Sunanambu dari Hayangan. Oleh karena aku melakukan kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Minda dengan lutung kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan, hingga suatu malam purnama, lutung kasarung meminta kepada Yang Kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah yang ada di sekitaran lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air yang jernih dan sejuk yang menjadi sebuah telaga. Keesokan harinya, Menceburlah dan mandilah di telaga ini, maka penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari menuruti kata lutung. Ia segera menceburkan diri ke telaga. Ia perlahan-lahan dan bintik-bintik hitam yang memenuhi tubuhnya Purbasari mulai hilang. Wah, tubuhku sudah kembali bersih. Terima kasih lutung, kamu sudah baik. Sama-sama Tuan Putri. Suatu hari,
Sang Pati ingin menghantar makanan kepada Purbasari. Sesampainya di pondok Purbasari, Sang Pati dikejutkan dengan penampakan Purbasari. Wah, Tuan Putri, penyakitmu sudah hilang. Ya Paman, ini semua berkat si lutung. Syukurlah, berarti Tuan Putri bisa kembali lagi ke istana. Aku sudah betah hidup di sini. Aku pun merasa nyaman bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, Raja tentu akan sangat merindukanmu. Mohon engkau pertimbangkan sekali lagi. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersama denganku kembali ke istana. Oke, baiklah, tentu saja Tuan Putri. Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang melihat penampilan Purbasari dengan penyakitnya yang telah sembuh. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk masuk ke istanaku. Aku mempunyai satu syarat. Syaratnya adalah kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang yang telah memiliki tunangan yaitu Raden Indrajaya yang terkenal ganteng dan gagah. Nampak percaya diri akan menangkan perlombaan ini. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat pasangan Purbasari yang seekor lutung. Pasangannya, pasangannya lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaib, Lutung Kasarung kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dengan Raden Indrajaya. Semua orang terkejut dengan ketampanannya itu. Oh, tidak. Ini artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih adikku. Maafkan aku telah jahat selama ini. Iya, Kak. Aku sudah memaafkanmu sejak dahulu. Putri Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini sang kakak bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Putri Purbasari menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru Minda. Mereka pun mengajak teman-temannya dari hutan. Setiap perbuatan buruk, janganlah dilawan dengan perbuatan buruk juga. Mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang terpuji dan berjiwa besar.